Cuman, mereka punya Pakito sekarang. Bermain sebagai jungler. Pakito adalah hero yang bisa memberikan burst cepat. Oke, tapi Tapi, apakah Bigetron akan memaksa ke game yang ketiga? atau Bahkan RRQ yang akan memecahkan loss streak mereka? Jadi EPL Arena boleh minta tepuk tangannya! wow, ini dia para super fans yang sudah mengumandangkan suara mereka, supportnya mereka untuk kedua belah tim tentunya, di mana ini menjadi game penentu untuk RQOC dan juga Bigetron Alpha. Ini dia, let's go. Ini dia land of down Albert. Area bawah yang akan ditemani sama R7 terlebih dahulu. Yes, dan ingat ini akankah Bigetron mampu membawa ke game yang ketiga atau pecah loss streak dari RRQ Halsey? Max dengan Pakitonya, jangan lupa kali ini dia dengan emblem assassin. Jadi Albert mungkin 3 kali combo dia bisa hilang, dan bahkan Clay blocking damage yang miliki terhadap seorang Moreno membuat Moreno harus mundur. Sakit sih itu. Belum level 3 ingat Bung. Jadi kayak Julian belum level 3 mungkin belum memiliki power untuk clear cepat. Belum memiliki power untuk melakukan ganking. Iya, chainnya belum ini ya. Belum sempat dikeluarkan juga oleh seorang Moreno. Dan emang ini Valentina sih sakit banget sih. Dia punya damage di early juga ya. Dan bahkan Moreno mau tidak mau ini harus agak sedikit respect dengan keberadaan dari Clay di area mid yang bisa mengancam keberadaan dari seorang Moreno. Ditambah lagi Clay udah level 3 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Sorizo dengan Uranusnya, dan udah pasti mungkin kemungkinan besar Bigetron Alpha akan memiliki cuttingan di dalam 2 lane nantinya. Pokoknya seperti biasa, template Sorizo yang berhasil membawa gameplay depan. Again, talent prediction by us di draft kali ini untuk game yang kedua. All talent Indonesia Inggris menuju ke arah RRQ by draft. Oke, kita harus melihat power dari Moreno dulu sih, karena ketika dia menginjak level 3, kita belum melihat ada pergerakan tadi. Memang tadi ada satu buah setup yang coba dilakukan oleh Bigetron Alpha di bottom lane, tapi itu tidak kejadian sama sekali karena dari Uranus atau bahkan dari Ki sendiri ini masih di level 3. Jadi agak sedikit terlambat ya dari levelnya sendiri, dan RQC mereka juga belum ada rotasi yang cukup signifikan kecuali R7 yang sudah mulai dipok kali ini, tapi Falling Sarmon mulai dibuka, diserap semua shieldnya oleh seorang R7, dan bahkan Moreno bersama dengan Sorizo kali ini mau tidak mau tumbang. Tapi ternyata dari Max-nya tumpang ditangkap orang Albert. Alright, Albert berhasil tangkap persoalan, dipaksa kembali menuju ke arah belakang. Clay masih mau lebih, tapi untuk guiding win yang tepat dari KYY berhasil menyelamatkan Moreno, menghindari Enhanced Chain, dan bahkan lihat turtle-nya dilepaskan begitu saja. Tidak ada retribution, Albert pun nggak berani untuk menghadapi Sorizo di early game seperti ini. Dan karena dia mencoba menghadapi Sorizo, tandanya dia menantang maut. Ya, daripada memang terlalu memaksakan untuk mendapatkan turtle, dari sini RKOC mereka menunggu untuk siapnya retribution sebelum mereka mencoba untuk mendapatkan objektif turtle. Ya, ini kedua X-Villainer kayaknya emang harus agak sabar sih sampai item defensif mereka jadi ya. Mereka mungkin bisa untuk nge-cut minion aja terlebih dahulu di masing-masing landingnya, tapi memang dengan ada shield yang bisa di-serve sama R7, ini semua hero dari Bigetron Alpha yang punya shield tambahan harus hati-hati ketika R7 udah loncat dengan Falling Sarmon. Ya. Tadi kejadian kan, tadi kejadian kan di bawah. Ya, untungnya memang masih ada concentration yang bisa dipakai oleh Sorizo untuk keluar dari situasi tersebut. Dan yang balik lagi di sini, objektif yang belum berhasil untuk didapatkan oleh kedua tim ini. Tapi yang harus kita lihat di sini dari arah minimapnya, karena dari kedua god laner ini masing-masing lagi cari cara biar goalnya cepat. Ini gue suka banget sih, Bigetron dalam under kondisi dia yang berani ngebuka, gue suka banget. Dia akan mengadu retribution, Albert turun, dapat top lane bakal coba dihindari, dan bahkan retribution akan di tangan dari siapa, dan ternyata back berhasil membuat Albert ter-take down. Retribution dan tangan plus Albert, cuan for life Bigetron Alpha malah ingin mencoba untuk mendapatkan kembali poin tambahan. Bigetron Alpha mix dengan sabar, dia menunggu Albert. Retribution itu pilihan yang sangat tepat. Iya, karena dari Serpinggle sudah dibuka, mau tidak mau Tempest of Fate juga harus dibuka oleh seorang Albert, tapi R7 menahan 3 pemain di area bawahnya kali ini. Max mencoba untuk menahan satu buah jepit, namun ternyata R7 pun tidak mau terlalu overextend karena pergerakan dari Moreno dan juga Sorizo ini yang bakal coba untuk dapetin plating on goal, tapi ternyata Sorizo lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Gak, tadi itu gila banget kalau kalian ada sadar. Dia nutup 3 orang pakai Falling Sarmon, jadi gak gerak. Iya. Gak ada orang yang gak gerak, gak bisa. Iya, ketahan, sama-sama ketahan. Dan bahkan R7 masih bisa sprint dan masih bisa berhasil kabur. Salah satu pemilihan skill yang cukup tepat. Jadi orang ketika dia kabur, kan rata-rata kita langsung pakai Stardust dan sprint, tapi dia nggak ditutup dulu
sama-sama berhenti, mobilize, dia Screen ya. sama-sama cabut. Oh ya, dari emblem dari Albert sendiri tadi dia pakai healing spree ada di sana. Tapi yang pasti dia juga nambahin ini ada satu critical chance yang dinaikin oleh Albert. Dan bahkan Marky punya heptasis. Wah, ini si Finn yang harusnya ditutup dan berbahaya. Dan baru aja dibilang, baru aja disounding. Marky punya heptasis. Jadi Finn di depan mata pun dia bakal makan. Dia nggak peduli. Dan di sisi sebaliknya, dari Big Eternal Alpha sekarang owning kembali. Lagi-lagi Big Eternal Alpha memenangkan early game mereka sampai menit yang kelima. Dan yang harus dilakukan Big Eternal Alpha adalah menutup semua pergerakan RRQ. Nafasnya sama sekali nggak boleh dikasih. Kalau mereka tidak mau hal yang terjadi di game yang pertama terulang. Iya, tapi kali ini Max dia berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Big Eternal Alpha secepat mungkin karena di area bawahnya memang yang terlihat di press habis-habisan ya oleh seorang Max juga tadi. R7 benar-benar dipukul mundur, Sorizo, Max dan juga Moreno bahkan lebih berfokus ke area bawah. Sementara di area god lane-nya ini sebenarnya Skylar masih free banget loh. Ya tapi se-free-free-nya Skylar dia nggak dapetin 2 wave minion. Sedangkan kebebasan mungkin diberikan untuk Marky karena Marky tadi dia clear mid tengah juga, minion tengah. Dia clear mid tengah, dia dapat assist 1 juga tadi. Dan bahkan dengan total yang mulai dipoke oleh Big Eternal Alpha kali ini RQC sepertinya mereka bakal coba untuk merelakan saja sih untuk totalnya yang kedua. Dan bahkan kali ini Albert bakal coba ditahan sama Sorizo di area depannya. R7 mencoba untuk menahan tapi ternyata Banditnya connect dari seorang Finn menarik ke arah Sorizo, target yang tidak terlalu mungkin diinginkan oleh RQC, jadi dibiarkan lepas saja dari Sorizo. Yes, dan bahkan ada para pemain dari tim RRQ mereka karena tahu calculating damage yang nggak cukup, mereka relakan. Dan lihat ini dia pressure yang harus dilakukan oleh Big Eternal Alpha atas RRQ. Lihat di purple buff udah ada 2 yang standby on position, tapi ternyata mereka memilih untuk mundur. Cukup berbahaya. Monster dikeluarkan. Kayeye satu basi ke Eagle dan bahkan Max nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat para pemain dari tim RRQ, mereka menjaga pergerakan dari purple buff Albert dengan sangat baik. Mereka tidak terlalu mau ngedive ke arah belakang. Justru kalau menurut aku pribadi di posisi Big Eternal yang seperti tadi dibandingkan dia terkena popping damage dan menggunakan flicker Kayeye, ada baiknya itu nge-press di arah purple buff dari Albert. Iya, ini Press di sana. yang nyebelin sebenarnya dari Sorizo-nya sih. Lihat nggak sih di area bawah tuh bener-bener dipotong terus, di-clear. Seperti yang Oji udah bilang, Sorizo nih selalu bikin landingnya dia itu rapi. Jadi minionnya di-clear secepat mungkin dan ngebuat distraction juga ke arah Kihoshi karena mereka nggak bisa tinggalin landingnya Sorizo sendirian begitu aja. Ya dan ini adalah hero nyaman untuk Sorizo ya, dengan hero Enzo karena dia bisa ngambil damage lebih banyak lagi. Dan Marky kali ini punya kesempatan untuk dapetin banyak gol. Oke, flicker telah dikeluarkan tebakan. Julian tertikam, tapi Marky masuk lagi ke arah belakang. Ini berbahaya, double kill. Dia masuk lagi ketika dia tidak memiliki flicker. Marky terlalu terburu-buru. 2 poin kill diamankan oleh Kyoshi dan bahkan mencoba untuk mengejar. Yang sangat yang berbahaya adalah ketika mereka kehilangan 2 momentum kali ini. Mereka kehilangan momentum di arah gold lane dan mereka kehilangan momentum di arah mid lane. Kenapa? Gak ada clear minion dari Moreno. Ya dan jangan sampai kejadian nih game yang pertama terulang lagi. Itu adalah momentum banget untuk Arkehosi. Apalagi tadi buat Lordnya ini hampir spawn. Untungnya memang respawn time masih cukup cepat untuk Big Eternal Alpha. Tapi R7 loncat dengan 1 gol Falling Starman mengusir pergerakan Sorizo yang gak ada di atas, adanya di bawah. Ini benar-benar mengganggu banget dari seorang Sorizo dan R7 mau tidak mau dia bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dengan Sorizo di area atas sembari Lordnya sudah mulai dipukul oleh kedua belah tim kali ini di area bawahnya. Tapi sepertinya Lordnya akan di-reset begitu saja sambil menunggu inisiasi tim fight yang akan dibuka oleh dari kedua belah tim. Baiting. Kating. Oke, baiting dan kating dilakukan oleh kedua belah tim dan bahkan mostly hari ini semua bermain seperti itu ya. Iya. Dan kita lihat siapa yang termakan, biasanya dia yang mungkin agak cukup terkena bahaya. Karena dari posisi seperti ini, Big Eternal Alpha sangat mengungguli dari segi team fight 4 lawan 4 dan bahkan lihat Albert. Serem banget sih. Bahkan Albert itu ada miss combo, kalau nggak ada miss combo, hilang. Langsung Hilang, sudah bisa dipastikan Momo-chan. Iya, nggak kena knockout-nya ya tadi ya. Atau mungkin coba pakai hand kali ya. Bisa jadi, benar, karena kan Albert sendiri. Alright, kali ini Max nampaknya udah mendengar sedikit ada konsil menuju ke arah belakang. Romeda Champion Ketron Alpha, mereka udah berkumpul menjadi 5. Kali ini tim fight sebentar lagi akan dikumandangkan oleh kedua belah tim. Nampaknya Albert terlihat langsung di arah top lane. Dia memilih untuk melakukan pembenaran di dalam lane defense atau di Iya. Di-clear atasnya. Dan Sorizo pun melakukan hal yang sama karena dia nggak mau sampai landingnya udah aku dibersihin balik ya. Jadi aku nggak akan kalah dari segi landing dari Sorizo sendiri.
Sementara kali ini dengan adanya 4 pemain dari RQC, mereka masih sabar. Benar-benar sabar banget untuk dapetin nyulik 1 pemain dari Bigetron Alpha. Karena memang tipikal RQC playstyle seperti itu ya. Biasa mereka sebelum dapetin objektif, mereka culik dulu. Paksa teamfight 1 pemain bisa ditumbangkan, baru mereka mau komit ke area load. Kalian sadar gak? Sebelum R7 ke-push di bawah, di Rena rapati dulu bawahnya. Dan bahkan kita lihat Marky berhasil mendapatkan Torapet Memory, tapi tidak ada point kill. Tapi ini akan menjadi celah untuk Marky mendapatkan mid lane turret. Uranus lepaskan. Uranusnya terlalu jauh dan bahkan oh my god. Ada sedikit paus bawah. Tapi itu untuk Uranus yang masuk ke rumput tadi. Karena Weskernya udah dipakai 2 kali. Dia udah pakai tactical reposition, udah nembak lagi Consecration. Kalau Save the day. Marky kayaknya. Iya, kalau hero factor yang lain masuk ke dalam sana biasanya bisa tumbang. Saya bisa tumbang ya. Tapi tiba-tiba ada paus. Oji, Ya. tutup. Jangan mangap. Lihat yang cantik-cantik mangap kamu. Wah, gimana ya? Saya kan hanya pria biasa. Halo Uti. Aduh. Nah gitu dong. Kasih Kalau logo. kamera ke viewers tuh nyalakan lampunya. Ya Bung ya. Bagaimana Bung? Ya, game yang kedua tadi masih tarik ulur juga yang terjadi. Karena untuk faktor split push bisa banget dipakai oleh RQC. Mereka punya link. Jadi mereka bisa banget kalau pengen split push, apalagi kan berhadapan misalnya dengan Uranus. Uranusnya pasti jauh lebih lama untuk nge-clear wave dibandingkan dengan Link. Dan Link punya mobilitas. Dan ketika dia lagi split di atas sana, Lordnya yang di sini bisa di-delay. Oke, dan Bung, ini mungkin kita udah lama gak titip-titip salam. Boleh Biget Troopers kalau ada salam untuk Bigetron Alpha bisa ke Omawa, ke H Momochan dan juga Ranger Mas. Karena ini dari RRQ ada nih. Nonton RRQ di angkringan. Cakep. RRQ menang, kita bersulat. Uy. Dari bersulap. bersulat. Wow. Dari Apiel Jikri. Jadi buat kalian Biget Troopers juga dong, ayo dong kirim titip-titip salam. Dan juga di kolom komentar jangan lupa komentar yang negatif. Yang provokasi diemin aja, kacangin karena mereka nggak bakal dapat JBL Quantum. Betul. Yang komentar positif akan dapat JBL Quantum. Iya. Orang baik akan mendapatkan hal yang baik Momochan. Benar-benar. Setuju banget. Tapi kita back to the game kali ini yang dimana dari team fight-nya sebenarnya di 10 menit awal ini nggak terlalu banyak ya kok ya. Cuma 5 poin doang yang diamankan oleh kedua belah tim. Mereka cuma ngepok-ngepok aja. Sementara memang momentum terutama untuk ini ya dari seorang Finn-nya yang mungkin menurut aku lebih penting untuk RQC karena Arm of Vanity ini harus connect. Arm of Vanity ini harus masuk banget. Nyulik setidaknya pemain-pemain yang cukup merepotkan dari Bigetron Alpha. Tapi Ki yang bakal coba ditarik begitu saja. Tapi Ki masih punya flicker untuk mundur kali ini dan gagal dari RQC untuk nge-pick off seorang Ki. Oh, oke. Ketika KYY udah tidak ada flicker, KYY pun harus pulang. Ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke World yang pertama. Bukan hanya itu, tapi Sorizo melakukan tugasnya kali ini untuk mengganti. Tapi lihat di depan sana Moreno. Terperangkap R7 di saatnya baru retribution. Melakukan Skylar. Save the day. Mix tertingkat. Moreno masih terlalu dalam. Dan bangga para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan 2 poin. Double kill dari Skylar. Membuat Bigetron Alpha harus mundur. Dipukul mundur oleh Mararki Hausi. R7 tentunya kali ini dengan pede banget dia berada di garda depan dari RQC. Dan sementara Lord yang berhasil diamankan oleh RQC mulai berjalan ke area bawah. 2 pemain dari Bigetron Alpha ditumbangkan. Julian dari seorang Moreno tadi udah chase ke arah seorang Finn. Tapi kita tahu ya, Ruby ini memiliki apa ya, bisa bilang skill yang benar-benar ngebuat dia tuh bisa sustain untuk team fight ya. Alright, mid turret dipecahkan oleh RRQ Halsey. Skylar masih mau lebih. Apalagi Skylar dengan Renarnya. Wah. Top turret menjadi pilihan. 3 lane, 3 lane push on point oleh tim RRQ Halsey. R7 bakal coba paksa dengan Polistar Moon. Untuk mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. RRQ Finn mencoba melakukan cutting. Menyelamatkan R7, tapi di sini posisinya Bigetron harusnya masih memiliki power untuk melakukan defensif. Berbeda kasusnya dengan game yang pertama, Omong dan juga Momochan. Iya, ini 3 lini yang dipush sama RQC secara bersamaan. Mereka mau main dengan sangat amat objektif dari RQC. 5 turret langsung dikantongi bersama. Mungkin 1 turret di area atas karena Albert pun melakukan hal yang sama kali ini. Bigetron Alpha mereka harus merelakan 3 inner turretnya. Sementara momentum kali bakal coba dibalikin keadaannya. Bukan Bigetron itu, Alpha. masalahnya ada Max tiba-tiba datang berubah sekali jadi lebih datang. Skylar tersiapa. Dibalikan keadaan Wesker terlebih dahulu ternyata. Win of nature, R7 terbang. Albert akankah 1 hit terakhir dan pakat. Oh my god, Win save the day. Lihat, Conrad walking membuat seorang Marky gak bisa melakukan basic attack. Diberikan kembali keadaannya Ben. Masih
dia mau lebih. Kayaye bersama dengan Sorizo. Tersisa mereka berdua tapi tidak mungkin bisa menumbangkan kali ini Sorizo dan juga Kayaye itu strong. Itu Gila. Vin, lihat gak Donran walking-nya? Iya. Nge-hold banget. Jadi ada Nge-hold space tadi buat Albert untuk bisa kabur. Betul-betul. Oh, tapi yang pendeknya tidak mengenai kali ini dari seorang Finn, namun setidaknya, salaman dulu. Dari R7 dan juga Sorizo di area mid. Rindu. Rindu. Seven kan kemarin gak main rindu. Kangen ya seminggu Sorizo ya. juga gak main kan? Sorizo, Ripo yang main. iya Ripo kemarin yang main. Tapi kalau kita ngeliat Ini. replay by Samsung Galaxy, Lihat Fok. Ya, karena setupnya memang dari belakang datang tadi kan buat si Max. Cuman ya ini Albert ya, kurang dikit lagi ditarik dengan Donran. Flicker dipakai. Tuh, lihat. perannya sih ya. Dia sampai pakai flicker Donran. Itu mungkin minor, tapi itu impact-nya tinggi. Impactnya besar. Kalau misalnya Albert Tuman ini case-nya pasti begitu. Oh, yang mau Fender, ketika dikeluarkan Kayaye itu berangkat. Moreno menyelamatkan dengan sebuah headshot yang tandanya ini akan reset kembali. Tapi tidak ada perubahan untuknya Max. Bukan hero seperti Julian. Yang butuh Yes. purple buff ya. Dependent purple buff kali ini mungkin masih bisa di team fight di arah Lord. Dan kalau bisa aku lihat dari different shot yang dimiliki dari tim Araki Hose, mereka masih bisa ditabrak dan mereka sepertinya udah harus worry dengan Sorizo. For Sorizo ini sebenarnya adalah dua sisi. Satu, dia badan. Kedua, Badan. dia juga adalah satu buah baiting. Semua soft skill ke dia. Dan bahkan kalau dia Jangan di-take, tumbang. Iya, jangan tumbang, lihat. Soft skill dipancing, Sorizo dan dan rapatinya memucat. Iya, sakit banget. Tapi kali ini harusnya baru mulai masuk dengan Falling Star. Sorizo masih memiliki passive regen yang tinggi banget. Meskipun dia terkena poke damage yang begitu sakit dari Arkeosi. Tapi lihat dari fight-nya akan membuat Sorizo dalam mimpi yang buruk tentunya. Membuat Sorizo bisa jadi pick off. Tapi Arkeosi kayaknya mereka nggak mau terlalu overextend ke arah Sorizo. nih. Iya, jadi karena itu lihat. Sorizo nih, kalau nggak ada skala dia nggak tumbang dan dia langsung lari, lihat. Dia kabur, sprint ke arah Tarik belakang. ulur. Tarik ulur, skating, membuat Arkeosi ini agak kelimpungan nih. Kalau Sorizo nggak kita tangkap, dia ganggu backline kita. Tapi kalau dia kita tangkap, skill kita habis. Benar. Dan itu yang memang dihindari. Apalagi Sorizo ya. 15 menit dia belum tumbang loh. 15 menit belum tumbang, landingnya menang total. Dia Bentar lagi. ngebet. Dia yang bisa dapetin buka jalan buat teman-teman yang lain di sini untuk bisa dapetin objektif. Jadi menurutku kalau Sorizo sampai ke satu kali. Oh my god, Momo-chan kali ini dari Kayaye yang ter-take down. Ini cukup berbahaya, Momo-chan. Bukan hal yang baik nampaknya untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tadi baru dibahas sama Kowawa kalau Sorizo yang tumbang, ini mungkin bisa jadi opening yang manis untuk Arkeosi ke arah Lordnya. Tapi ternyata bukan Sorizo yang target, tapi Key-nya yang di area depan. Menurut aku yang penting juga, karena Circling Eagle ini bisa mengubah keadaan untuk Bigetron Alpha. Ketika di follow up dari Circling Eagle ya, ini pemain-pemain dari Arkeosi bisa ditabrak. Dan kali ini Konsil dibuka begitu saja, emang Vendetta connect dan Sorizo menjadi target kedua, target operasi dari Arkeosi. Dan sementara Arsenal mencoba untuk menahan di area depannya. Melihat Max dan juga Marky bakal ditahan begitu saja, tapi ternyata Link dari seorang Albert mengincar ke arah seorang Moreno dan tembak Soulblade bersama Deviant God. Langsung connect ke arah seorang Moreno, Oji. Ini kita lihat apakah Max berani Lucky Fearless, tapi ternyata nampaknya sayang dari seorang Max ini terperangkap ya. Terlihat terdeteksi posisinya. Lord Blade by Samsung Galaxy Series kali ini berhasil diamankan Arkeoshi. Arkeoshi kali ini mereka harus menemukan Sorizo. Dan bahkan menurut aku satu sisi yang cukup menarik ketika seorang S7 memotong ke arah belakang, membuat tim fight-nya menjadi dua, dan itu harus memaksa Bigetron bisa engage. Iya, dan tadi ya, karena gak ada Matilda, Sorizo itu gak terlalu sustain lagi akhirnya. Gak ada shield tambahan, gak ada extra favor heal-nya yang bisa diberikan oleh Matilda. Dan R7 dengan Esmeralda dia perform 60% win rate. Jadi dari 5 kali ya menang 3 kali lah Esmeralda. Jadi kuat banget loh Esmeraldanya nih. Dia 1 lawan 3, oke. Oke, 1 lawan 3 dia kuat, dan bahkan Sorizo di arah bottom lane nampaknya juga agak sedikit kesulitan. Lord bergerak dengan bebas di arah mid lane. Best turret kali ini akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Max terlalu jauh. Recall tadi dikeluarkan. Dan bahkan 2 turret dipecahkan oleh permanen tim Arkeoshi. Tapi melihat posisi yang tidak cukup baik untuk Arkeoshi memaksakan keadaan, mereka memilih untuk disingkir. Karena 1 kali terwipe, mereka akan dibalikan di posisi seperti mereka di game yang pertama. Iya, dan setidaknya bermain lebih disiplin ya dari Arkeoshi, karena ini betul di area tengahnya ini udah mulai pecah. Tinggal gimana mereka sabar dulu, dapetin momentum lagi. Kali ini ditahan oleh seorang R7. Lagi-lagi stealth-nya. Ini masih bisa diserap oleh R7. Tapi Moreno
bakal terlihat. Cini udah nggak ada. Dan bahkan dari ini, dari Swordnya bakal coba ditahan. Tapi ternyata Albert menumbangkan Moreno terlebih dahulu. 4 melawan 5. Arkeosi mereka udah mulai push ke area inhibitor di area atas. I'm offended miss kali ini dari Fit, tapi Sorizo terperangkap. Sorizo nggak boleh down karena Sorizo satu-satu distraction karena backline. Jangan sampai Sorizo termakan juga. Dan bahkan Arkeosi, mereka memiliki keuntungan tidak ada Moreno, tidak ada clear dengan cukup cepat para main dari tim Bigetron Alpha. Untungnya Marky berada di arah belakang dan Marky tidak tersentuh. Mereka masih respect dengan damage yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Wow, lihat damage-nya. Ya, ini masih di buying time lagi sih buat Arkeosi ya, karena ya mereka ingin masuk dengan pasti gitu loh, bukan masuk sambil mereka bisa terpick off satu demi satu. Dari Vin dengan Ruby-nya sudah menyelesaikan item-item defense yang sangat-sangat cukup untuk menahan garis depan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menumbangkan Moreno ini dengan Sorizo dengan cukup cepat. Karena Sorizo sumber item dia atau mungkin regen HP pool-nya ini datang dari ya, kayaknya kalau memang bisa di pick off, Arkeosi mereka bisa mudah untuk menumbangkan Sorizo. Tambah winter lagi Sorizo nih. Ngantuk juga nih gebukin dia nih. Males juga gebukin dia. Sound skill kalau nggak ada Skylar sih. Udah ya. Tabda, tapi lihat dari situ lagi Kaye terperangkap. Immortality pecah. Kaye ter-take down untuk kesekian kalinya. 2 kali tanpa Kaye dan bahkan Max Wantayut. Oh my god. Ini bencana. Best terbuka dengan bebas. Kaye Max ter-take down. Dan nampaknya Arkeosi fokus ke arah lot terlebih dahulu. Dan sedangkan kawanan lainnya memilih untuk melakukan clear minute. Tapi no. Albert, mau end? Ini berbahaya. Oh my god, Sorizo ke arah belakang. Albert, setengah darah, fokus ke arah base-nya. Coba kabar Bentley, Arkeosi membangun dan hilang. Ini bencana. Arkeosi memecahkan low streak-nya. Memecahkan telur yang mereka dapatkan. Dan lihat, Sangkos langsung berdoa. Bersujud syukur kali ini. Berhasil memecahkan telur mereka secara pasti. 2-0 penuh dan Bigetron harus